Banyak ujian yang para sahabat hadapi. Tidak ada satu ujian, satu siksaan dari orang-orang kafir Quraisy kecuali para sahabat itu menghadapinya, melewatinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, memerintahkan para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW untuk hijrah menuju kota Madinah. Di kota tersebut tentu para sahabat dan Nabi SAW berharap mereka semua dapat mendirikan satu komunitas ataupun satu negeri, negara yang kecil. Mendirikan itu semua berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata hal tersebut tidak mudah dan tidak semulus yang dibayangkan. Sampai di Madinah, para sahabat dikagetkan dengan telah hadirnya suatu kaum yang telah lama mereka menetap dan tinggal di Madinah juga. Kaum tersebut bukan kaum asli Madinah, namun mereka telah lama tinggal di sana. Mereka tinggal berdampingan dengan suku asli negeri Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka tinggal di sana berdampingan, namun mereka sama sekali tidak menyalahkan api peperangan. Mereka hidup tentram dan mereka betul-betul hidup secara eksklusif. Mereka tidak menyebarkan pemikiran mereka, agama mereka, atau mengajak orang-orang Madinah untuk menyembah apa yang mereka sembah, yaitu kitab yang mereka yakini. Maka bagaimana sikap kaum tersebut ketika datang seseorang kepada mereka yang berbicara berasaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara dengan wahyu, yang berbicara berasaskan nubuwah dan Al-Quran? Seperti apa sikap mereka? Mereka ini adalah Bani Israel. Setelah dikalahkan oleh bangsa Romawi, mereka berpindah ke negeri Madinah. Maka di saat itu Nabi SAW dan para sahabat menghadapi ujian yang begitu menyeluruh. Di satu sisi para sahabat dan Nabi SAW ingin mendirikan negeri Madinah berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Namun di waktu yang sama, di sana ada orang-orang yang ingin menghancurkan apa yang mereka bangun. Maka dengan dua tangan tersebut mereka membangun, mendirikan, dan mereka juga menolak serta melawan apapun yang berusaha merusak dan menghancurkan cita-cita mereka. Itu mereka lakukan. Dan di waktu itulah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah. Surat yang merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran, 286 ayat. Dalam Al-Baqarah terdapat ayat yang paling agung, ayat yang paling besar. Terdapat pula ayat yang paling panjang. Terdapat pula di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir diturunkan. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan besar dari surat Al-Baqarah ini. InsyaAllah di pagi kali ini kita akan bersama mentadabburi makna dan keajaiban dari surat Al-Baqarah. Sebelum kita memasuki makna dari Al-Baqarah itu sendiri, kita akan memahami juga makna surat, makna surah atau surat. Dia memiliki makna dan memiliki rahasia dari makna tersebut. Dan makna ini juga kita gunakan sehari-hari dalam aktivitas kita. Surat itu kita berasal dari bahasa Arab, surah. Surah ini dalam Al-Quran dia disebutkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama surah itu sendiri. Yang kedua disebut dalam Al-Quran dengan istilah sair. Jadi kalau kita mau memahami makna surah, kita ambil seluruh dalam Al-Quran lafaz yang berkaitan dengan susunan huruf surahnya, sin, waw dan ra. Waw ini huruf illah, bisa waw, bisa ya, bisa alif. Jadi sin dan ra ini. Kemudian di tengahnya huruf illah, waw, ya ataupun alif. Yang pertama sair, yang kedua sir, yang ketiga sur, yang keempat namanya asawir.
Tentu akan ada kaitan dari 4 lafaz ini, kita akan memahami makna surah. Sair itu berarti perjalanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fasiru fil ard, maka lakukanlah perjalanan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang zalim. Sir itu maknanya berjalan. Nah, kita ada satu pelajaran yang sering kita pelajari dan kita sangat mencintainya, yaitu sirah nabawiyah, perjalanan hidup dari baginda Nabi Muhammad SAW. Surah juga berasal dari kata sir. Sir itu berarti rahasia. Kalau dalam sholat kita ada bacaan sirron, ada bacaan jaharon. Sir itu rahasia, sesuatu yang hanya bisa didengar kalau kita dekat sama dia. Kalau kita sholat, kita baca Al-Fatihahnya itu sirron, pelan. Bahkan orang yang dekat dengan kita aja, ketika dia betul-betul memperhatikan, baru kedengeran. Dan terdengar itu pelan. Mesir, rahasia. Kemudian yang ketiga, sur, yang berarti sur penghalang. Sur itu penghalang disebutkan di surat Al-Hadid. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Surat Al-Hadid. Bahwa di akhirat nanti orang-orang munafik dan orang-orang beriman akan dipisahkan oleh sesuatu yang disebut dengan sur, yaitu penghalang. Di dalamnya ada rahmat dan di luarnya itu azab. Dan terakhir asawir. Asawir artinya perhiasan. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Jadi penduduk surga itu akan dihias mereka dengan asawir. Sair perjalanan ini berarti ketika kita mempelajari Al-Quran, kita masuk kepada satu surat, kita akan melakukan satu perjalanan. Orang-orang yang banyak melakukan perjalanan, dia banyak memiliki rahasia. Orang yang banyak melakukan perjalanan, banyak pengalaman dan banyak rahasia. Kalau di komplek Taman Persada nih, ada beberapa jamaah nih, orang tua kita yang Masya Allah senang melakukan perjalanan. Dan tentu kalau kita dengar, kalau kita ngobrol, kalau kita bicara, beliau-beliau ini banyak rahasianya, banyak pengalamannya. Jadi sair sama sir berkaitan, perjalanan dan rahasia. Orang yang banyak mengarungi makna Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mengkaitkan Al-Quran dengan kehidupan dan perjalanan hidup, mereka akan memiliki banyak pengalaman dan rahasia dari Al-Quran ini, dan rahasia juga dari kehidupan. Yang ketiga, sur, penghalang. Ketika kita masuk ke dalam surat, itu sebenarnya kita memasuki satu sur, itu penghalang. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam surat tersebut sebelum kita mulai mentadaburinya, mulai membacanya. Penghalang antara surat dengan surat yang lainnya itu namanya surah. Penghalang, pembatas antara satu surat dengan surat lain. Dan disebut penghalang juga, ini berarti maknanya bahwa di dalam situ ada sesuatu yang dijaga dan dirahasiakan. Dan gak akan bisa mengambil manfaat, mengambil rahasia dari apa yang tersimpan kecuali dia masuk ke dalam surat tersebut. Dan yang ketiga, asawir. Asawir ini perhiasan. Perhiasan tentu asawir ini Allah sebutkan min asawiro min dhahabin, itu di Al-Quran. Yang namanya perhiasan itu dari emas. Dan perhiasan ini dibolehkan dari emas, dibolehkan buat perempuan di dunia. Adapun di akhirat semua laki-laki dan perempuan dibolehkan. Namun ternyata asawir ini juga memiliki makna. Itu nggak perhiasan aja. Kenapa perempuan dipersilakan, dibolehkan, bahkan dikaitkan antara perempuan dan perhiasan emas ini? Karena emas akan memberikan kepada perempuan itu energi positif. Kalau laki-laki sebaliknya udah energi negatif, penyakit, segala macam, itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan hal yang berbeda. Dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi dari emas tersebut, sehingga semakin tampak keindahan, kecantikan, dan glowing dari perempuan tersebut ketika mereka menggunakan yang namanya
emas perhiasan, menambah kekuatan gitu buat perempuan. Makanya di akhirat nanti seluruh penduduk surga, Allah mengatakan mereka akan diindahkan dengan perhiasan. Semakin indah, semakin luar biasa, semakin kuat seluruh penduduk surga dengan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ketika seseorang mempelajari surat, apalagi menghafal surat, apalagi menguasai makna dari satu surat, nah, itu seakan-akan dia memiliki perhiasan dari surat tersebut. Dia ini karakternya dihiasi dengan surat tersebut yang akan memberikan kekuatan bagi pribadinya dari surat tersebut. Di Al-Quran ada 114 surat, seakan-akan ada 114 perhiasan, ada 114 perjalanan, ada 114 rahasia. Bahkan ada surat-surat tentu yang begitu besar keindahannya, cahayanya, maknanya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah surat yang memiliki makna yang begitu luar biasa, rahasia yang banyak, kemudian kekuatan, keindahan, dan juga tadi ya, perhiasan bagi mereka siapapun yang mempelajarinya, apalagi menghafalnya. Dan apa makna dari Al-Baqarah? Kalau artinya kita tahu Al-Baqarah sapi betina. Tapi apa makna maksud dari Al-Baqarah ini? Apa kaitan Al-Baqarah? Dan apa yang tergambar sama kita semua ketika kita mendengar Al-Baqarah? Kalau misalkan surat-surat pendek itu hampir sejalan gitu. Al-Ikhlas, langsung kita paham, oh ini memurnikan Allah. Surat Al-Falaq, ini waktu subuh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan eksternal. Surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia dan gangguan diri kita sendiri, karena kita ini manusia, min syarril waswasil khannas. Itu hampir semua sejalan. Surat An-Nas, surat Al-Kafirun, semua sejalan. Namun ketika kita mendengar Al-Baqarah, apa yang tergambar sama kita? Apa yang tergambar sama kita ketika mendengar Al-Baqarah? Di antaranya ulama menyebutkan adalah untuk mengetahui makna dan konten, salah satu konten utama dari surat adalah melihat lafaz yang paling banyak terulang di surat tersebut. Lafaz yang paling banyak terulang di surat tersebut, atau kata. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya kata, ada namanya huruf. Kalau huruf itu seperti wawu, thumma, ila, min. Itu dia nggak masuk kata, dia masuk huruf. Kata di sini kata yang paling banyak terulang di surat Al-Baqarah. Kira-kira kata apa? Subhanallah, ternyata kata yang paling banyak terulang di surat Al-Baqarah adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan, ulama menyebutkan kalau ayat dari Al-Baqarah itu 286, maka lafaz Allah itu 289. Lebih banyak dari surat itu sendiri. Dan itu nggak dimiliki sama surat-surat yang lain. Nggak dimiliki sama surat-surat yang lain. Ketika kita membaca Al-Baqarah, seakan-akan kita berzikir mengingat Allah di setiap ayatnya. Kemudian, dan di surat Al-Baqarah ini juga banyak dibahas, sehingga ulama menyebutkan surat Al-Baqarah ini di antara konten utamanya adalah tentang ilmu. Jadi kalimat al-ilm itu disebutkan 100 kali di surat Al-Baqarah. Ilmu. Yang pertama itu seperti ayat tentang Nabi Adam alaihissalam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Banyak kalimat ilmu terulang. Dari situ ulama mengkaitkan dari Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Al-Baqarah sampai surat At-Taubah ini 7 surat panjang, disebut 7 surat panjang atau sab'ut tuwal, 7 surat panjang. Yang 7 surat ini merupakan asas pokok utama dalam membangun masyarakat, dalam membentuk umat dan membangun masyarakat. Membentuk umat dan membangun masyarakat. Di Al-Baqarah itu tentang ilmu, nanti akan kita bahas juga tentang khilafah, bagaimana Nabi Adam dijadikan khalifah fil ardh. Sebelum jadi khalifah tentu yang pertama kali ilmu. Di surat Al-Imran itu tentang amal. Al-Baqarah tentang ilmu, di Ali Imran tentang amal, di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa itu tentang
mengatur masyarakat dari mulai keluarga. Surat An-Nisa itu dari mulai setiap pribadi muslim, anak-anak, ada warisan ada di situ juga. Tapi mengatur masyarakat dari keluarga sampai yang lebih besar sampai yang lebih besar lagi, laki-laki dan perempuan di situ. Nanti masuk di surat Al-Maidah, itu membahas Al-Maidah, itu namanya Al-Maidah, hidangan makanan. Disebutkan sebelum kita makanan apapun, sebelum kita makan makanan tersebut, yang harus kita lihat pertama adalah ini halal atau haram. Maka di surat Al-Maidah Allah menjelaskan tentang yang halal dan yang haram. Jadi ilmu, amal, mengatur masyarakat, kemudian menjelaskan yang halal dan haram. Kemudian di surat Al-An'am Allah menguatkan akidah dari orang-orang beriman di surat Al-An'am. Ini surat Al-An'am, surat yang dimulai dengan Alhamdulillah setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah, Alhamdulillah, kemudian Al-An'am diulang lagi surat tersebut dimulai dengan Alhamdulillah. Nanti ada surat-surat yang lain yang dimulai dengan Alhamdulillah juga. Nanti masuk ke surat Al-A'raf, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, kemudian di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf di situ dijelaskan tentang kisah umat-umat terdahulu. Kisah umat-umat terdahulu kembali dikuatkan akidah. Jadi Al-An'am sama Al-A'raf dia berkaitan dalam hal akidah, berkaitan juga dalam hal syariat juga. Di surat Al-A'raf. Sampai nanti di surat Al-Anfal tentang peperangan. Karena dua hal itu juga penting ya. Al-Anfal itu lebih panjang mana? Al-Anfal sama At-Taubah. Lebih panjang At-Taubah. Jadi Al-Anfal ini surat yang menjelaskan agar masyarakat tenang, tentram, mereka harus mampu melawan dan menjaga masyarakat tersebut dari gangguan eksternal. Itu di surat Al-Anfal. Perang Badar di situ. Kemudian ada beberapa peperangan disebutkan di surat Al-Anfal. At-Taubah menjaga masyarakat dari gangguan dan keburukan yang sifatnya internal, yaitu tentang orang-orang al-munafik. Di surat At-Taubah dijelaskan tentang orang-orang munafik. Nanti seluruh surat ini dari Al-Baqarah sampai At-Taubah ada kaitannya semua dengan Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah sampai At-Taubah ada kaitannya semua dengan Al-Baqarah. Jadi seakan-akan surat setelahnya ini adalah rincian lanjutan yang sebelumnya sudah disebutkan di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah disebutkan tentang halal haram, gitu kan. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang halal dan thayyibah di muka bumi ini. Nanti dijelaskan lagi di surat Al-Maidah. Tentang keluarga di Al-Baqarah disebut tentang masalah tolak, masalah pernikahan, masalah khitbah. Nanti diuraikan lagi di surat An-Nisa. Di surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang umat-umat terdahulu, Bani Israel, kemudian kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa. Nanti Allah Subhanahu wa taala uraikan lagi kisah-kisah umat terdahulu di surat Al-A'raf. Di surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik dijelaskan. Tadi ketika di muqaddimah kita Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Bahkan pembukaan surat Al-Baqarah itu ada Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan. Nanti jadi permasalahan al-munafik ini tuntas di surat At-Taubah. Di akhir surat At-Taubah. Baik hadirin semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki makna dari Al-Baqarah itu sendiri. Jadi Al-Baqarah ini nama itu diambil dari kisah yang terdapat di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dia rumus dari satu peristiwa, simbol dari suatu peristiwa penting. Dan peristiwa tersebut ada beberapa hal penting yang terjadi di kisah Al-Baqarah ketika terbunuhnya seseorang, kemudian tidak tahu siapa yang membunuhnya, kemudian permasalahan tersebut dibawa ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk memotong atau menyembelih seekor sapi. Kemudian Bani Israel menolak perintah Allah ketika itu. Maka dari surat Al-Baqarah ini, hal yang pertama kita pahami adalah taat terhadap perintah Allah. Taat terhadap perintah Allah. Jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kemalas-malasan atau banyak bertanya akan perintah yang sudah jelas Allah berikan. Itu di surat Al-Baqarah. Kemudian juga di kisah tersebut disebutkan hal yang tadi,
sampai akhirnya disembelih sapi tersebut, kemudian dipukullah dengan ekor atau buntut dari sapi itu kepada orang yang udah mati tadi. Sudah mati kemudian dipukul. Allah mau menyebutkan wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ingatlah ketika kalian saling berbantah-bantahan ketika ada seseorang yang terbunuh itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum ta'lamun faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka kami katakan pukullah mayit tersebut dengan sebagian dari sapi tadi. Ulama menyebutkan buntutnya. Maka kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Di sini juga ulama menyebutkan di antara kekuatan terbesar dari surat Al-Baqarah adalah menghidupkan yang mati tadi. Menghidupkan yang mati. Maksudnya bukan orang yang udah mati betul-betul mati. Terkadang dalam kehidupan kita ada orang-orang yang merasa dia udah sampai titik akhir, dia udah nggak bisa ngelanjutin hidup lagi. Ada orang-orang yang dalam rumah tangga seakan-akan udah sampai titik akhir, dia udah nggak bisa ngelanjutin rumah tangganya lagi. Ada orang yang nggak bisa ngelanjutin kehidupannya lagi. Ada yang mungkin merasa, finansialnya udah mati. Ada yang merasa masa depannya udah mati. Ini perasaan mati tersebut Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kekuatannya membangkitkan dan mengembalikan hidup sesuatu yang udah mati tadi. Penyakit seakan-akan ini udah wassalam, nggak bisa sembuh lagi. Dokter udah bilang begini. Namun jangan lupa di sana ada mukjizat. Jangankan yang sakit, jangankan penyakit, yang mati aja Allah Maha bisa menghidupkan. Bukan di akhirat, bahkan di dunia pernah terjadi gitu. Di kisah Al-Baqarah ini, dia mengembalikan hidup sesuatu yang mati tanda kutip. Apakah kita rasakan dari mati dalam keluarga kita, mati rasa cinta kita dengan pasangan kita, mati rasa perhatian anak-anak kita kepada kita, semua yang kita rasakan mati, Al-Baqarah ini dia akan menghidupkannya lagi. Al-Baqarah ini akan menghidupkannya lagi. Bahkan bumi yang mati aja, bumi yang mati Allah hidupkan lagi dengan diutus lagi seorang khalifah di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Dan itu di mana? Di surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ini ada 5 kisah, dan kisah tersebut Allah jelaskan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang udah mati, bahkan manusia itu sendiri. Kisah pertama tadi di kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang kedua Bani Israel. Jadi Bani Israel pernah Allah matikan seluruhnya dengan petir. Allah matikan seluruhnya dengan petir ketika mereka mengatakan, wahai Musa, kami ingin melihat Allah secara langsung. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha hajar. Wahai Musa, kami enggak akan beriman kepada engkau padahal udah diselamatin dari Firaun, udah nyebrang lautan, tapi mereka bilang apa? Kami enggak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah langsung. Ketika mereka mengatakan lafaz tersebut, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita ulang ayatnya tadi. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha hajar fa akhadhathumus sa'iqah. Maka seketika mereka semua diazab dengan sa'iqah, dengan petir semua. Kalau diazab dengan petir itu hampir mirip orang yang kena rudal, mati seketika udah. Fa akhadhathumus sa'iqah wa antum tanzurun, dan kalian melihat itu semua. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami hidupkan kalian kembali setelah kematian kalian. Itu di surat Al-Baqarah. Di ketiga tentang orang-orang yang melarikan diri dari rumah mereka. Mereka ingin menyelamatkan diri dari rumah mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala justru wafatkan mereka semua. Itu jumlahnya sebutkan, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyelamatkan diri, melarikan diri dari rumah mereka, dan jumlah mereka ribuan. Faqala lahumullahu mutu, Allah katakan matilah kalian semua. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi. Mati jumlah besar, hidup lagi. Kemudian di 4 kisah burung-burung dihidupkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di surat Al-Baqarah juga. Yang kelima tentang Uzair, seorang nabi yang melewati negeri Palestina ketika itu sudah dihancurkan, kemudian dia mengatakan bagaimana Allah menghidupkan negeri ini lagi yang udah mati hancur begini. Maka Allah matikan Uzair selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun Allah hidupkan lagi dia. Itu di surat Al-Baqarah. 5 kisah Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan yang mati. Ini isyarat dari surat Al-Baqarah, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surat ini, mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Muhammad dan umatnya di dalam surat Al-Baqarah. Kita masuk lagi. Bahkan di surat Al-Baqarah ini ada perintah khusus gitu dari Nabi SAW. Kita diperintahkan baca Quran ya. Namun ada perintah khusus. Nabi sebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong, penyelamat bagi mereka yang membaca. Ashabihi ini sahabat-sahabatnya udah. Untuk sahabat-sahabatnya Al-Quran. Jadi bukan yang hafiz Quran aja, semua yang bersahabat dengan Al-Quran, senang membacanya, senang mengkajinya, mendengarnya, mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Syafi'an li ashabihi. Setelah itu Nabi sebutkan lebih khusus, Iqra'u az-Zahrawaini. Bacalah az-Zahrawain. Az-Zahrawain ini adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari Al-Quran yang besar, Nabi khususkan 2 surat ini. Baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma, sesungguhnya 2 ini akan datang nanti di hari kiamat, ka'annahuma, seakan-akan keduanya ghamamatani. Ghama itu sesuatu yang memberikan naungan, awan bisa memberikan naungan. Ulama menyebutkan ini yang pertama ini, ghamamatan, sesuatu yang menaungi, itu mungkin bisa 1, bisa 2 orang, bisa menaungi orang banyak. Manfaat plus naungan dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau mereka yang membacanya dan mentadaburi, lebih tinggi lagi. Au ka'annahuma ghayayatan, atau keduanya nanti bagaikan ghayayatan, sesuatu yang memayungi. Kalau payung itu kan khusus buat seseorang, dan payung ini juga digunakan oleh raja-raja. Raja-raja itu kalau pergi kemana aja, itu ada orang yang mayungin. Ada orang yang mayungin, pergi kemana ada orang yang mayungin. Ka'annahuma ghayayatan, itu khusus lagi. Atau yang ketiga, mereka yang membaca, mentadaburi, mengamalkannya dan mengajarkannya. Nabi sebutkan au ka'annahuma firqani min tayris waf, atau keduanya bagaikan 2 kelompok burung yang berbaris. Yuhajani an sahibihima. Ini yang ketiga, ulama menyebutkan ini khusus. Tadi yang sebutkan baca, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkannya. Ini diberikan bagi mereka yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, dan juga untuk para nabi dan rasul. Jadi naungan khusus para nabi dan rasul dan orang-orang yang membaca, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Tuhajani an sahibihima. Keduanya akan menjaga dan mengusahakan, memperjuangkan biar para sahabatnya ini bisa masuk ke dalam surga, itu memperjuangkan, subhanallah. Kemudian keutamaan lain, keberkahan membaca Al-Baqarah disebutkan. Nabi SAW menyebutkan, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Mengambil, membaca Al-Baqarah ini mempelajarinya keberkahan. Ini udah cukup gitu Nabi bilang, sesungguhnya mempelajarinya itu keberkahan. Atau sesungguhnya membacanya, akhdaha ini mengambil arti. Bisa membaca, mentadaburi, ataupun tadi mengamalkan. Fa inna akhdaha barakah. Nabi udah sebutin kayak, udah cukup sebenarnya. Bisa slide-nya bisa di-pull nggak? Oh, tidak.
Ini ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya jemaah ya. Keberkahan membaca Al-Baqarah tadi Nabi sebutkan, sesungguhnya mempelajarinya, membacanya keberkahan. Nabi sebutkan keberkahan itu bertambahnya kebaikan dan dihapuskan juga segala yang negatif. Yang baik bertambah, yang buruk itu dihilangkan, itu namanya keberkahan. Kemudian fa in akhdaha barakah wa tarkaha khasrah, kata Nabi, meninggalkannya kerugian. Wala yastati'u hal batalah, dan tidak mampu mereka al-batalah disebutkan para tukang sihir melakukannya. Jadi orang yang senantiasa baca Al-Baqarah, sihir, jin, syaitan itu nggak bisa ngapa-ngapain sama orang-orang seperti ini. Kemudian disebutkan juga nih, menjadikan rumah penuh cahaya. La tajalu buyutakum maqabir, jangan menjadikan rumah kalian sebagai maqabir, sebagai kuburan gelap, nggak ada kehidupan di situ, mati. Kemudian Nabi sebutkan inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Antara kuburan sama surat Al-Baqarah ini dalam satu hadis Nabi sebutkan, kuburan itu apa? Gelap, nggak ada kehidupan di situ. Jadi surat Al-Baqarah menghidupkan bahkan rumah tangga yang rasanya mati. Rumah tangga yang nggak ada rasa cinta, nggak ada kehidupan, nggak ada kasih sayang, surat Al-Baqarah menghidupkannya. Tidak hanya itu, nanti memberikan cahaya. Jadi kenapa setan lari dari rumah yang dibaca Al-Baqarah ini? Kenapa setan lari? Mungkin kita berpikir, wah, kepanasan setan ini. Jadi setiap Al-Quran itu, setiap surat dalam Al-Quran itu cahaya. Setiap dari surat Al-Quran adalah cahaya. Karena Al-Quran diantara nama-namanya Nur, cahaya. Dan cahaya terbesar dalam Al-Quran ternyata terdapat di surat Al-Baqarah ini. Nabi sebutkan dalam hadis, likulli syai'in sanam, segala sesuatu harus ada sanam, itu puncaknya, sesuatu yang paling besar dari hal tersebut. Wa inna sanam Al-Quran, dan sanamnya Al-Quran ini surah Al-Baqarah. Puncak dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Berarti kalau kita lihat gunung paling besar gunung Everest. Dari cahaya Al-Quran, cahaya surat Al-Baqarah itu besar luar biasa. Dari situ setan nggak bisa mendekat. Kalau udah dibaca, udah dia mau nggak mau harus melarikan diri. Kalau enggak apa? Mungkin terbakar setan tersebut. Maka Nabi sebutkan lari yanfir. Setan akan melarikan diri, dan tentu yang banyak membuat masalah di keluarga adalah syaitan. Yang bikin kita nggak ingat sama Allah, bikin kita malas, begitu. Syaitan yang bikin masalah antara keluarga, syaitan. Inna syaitana yanzi'u bainahum. Setan yang membuat perselisihan di antara kalian. Kalau rumah nggak ada syaitan, apa jadi? Berarti diisi sama malaikat. Karena malaikat juga dari nur, gitu. Diisi malaikat, senantiasa berzikir, penuh dengan kasih sayang, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ringan buat beribadah, ringan buat membaca Al-Quran. Kemudian karena di Al-Baqarah juga terdapat yang namanya Sayyid Ayatul Quran, Sayyidah Ayatul Quran, pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ada pemimpinnya, yaitu ayat kursi. Maka disebut ayat kursi. Kursi ini istilah begitu dalam Al-Quran. Kursi disebutin 2 kali doang di ayat kursi, sama satu lagi di surat Shad tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutin 2 kali aja. Dan kursi itu di antara maknanya adalah kekuasaan yang mutlak. Allah menyebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan kekuasaan Allah ini itu meliputi seluruh langit dan bumi. Dan ayat ini disebut ayat kursi. Dan ayat kursi hanya membahas Allah Subhanahu wa taala. Membahas Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ada mukjizat tersendiri, ada rahasia sendiri tentang ayat kursi ini. Dan di ayat kursi terdapat yang ulama menyebutkan namanya nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam. Di antara disebutkan nama Ismullahil A'zam adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka di awal Allahu la ilaha illa wal Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum ini di antara nama-nama yang
lumayan jarang muncul. Al-Hayyu sama Al-Qayyum berbarengan di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga ulama menyebutkan di satu ayat ini terdapat 17 nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ayat kursi. Makanya nggak salah ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca ayat kursi setiap setelah sholat wajib baca ayat kursi. Nabi menyebutkan tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Dan ini dijalankan sepanjang kehidupan kita. Karena makna luar biasa tadi. Al-Kursi kekuasaan yang mutlak. Maka kita tahu juga kisah ketika ada sahabat yang diajarin sama syaitan. Dan Abu Hurairah ketika menjaga Baitul Mal ada seseorang ditangkap sama dia karena mencuri. Kemudian orang itu minta dibebaskan. Ya udah kalau mau dibebaskan, dia menawarkan ilmu. Apa yang diajarin sama setan tersebut? Ayat kursi. Baca ayat ini setan gak bisa ngapa-ngapain. Karena ayat kursi ini punya kekuasaan mutlak alam semesta. Karena Allah mengatakan wasi'a kursiyus samawati wal ard. Bahkan Nabi sebutkan ini juga subhanallah ya. Nabi menyebutkan walladzi nafsi biyadi, kata Nabi sesungguhnya yang jiwaku berada di genggamannya, sesungguhnya ayat ini memiliki lisan dan bibir yang memuji Allah di bawah arsy. Jadi kalau kita pengen memuji Allah langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, baca ayat ini. Baca ayat ini subhanallah. Nah, ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini surat ini dia juga punya mukjizat, namanya mukjizat susunan. Mukjizat susunan. Di surat ini ada, di ayat ini ada kalimat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Berarti depan dan belakang, tengah begitu kan. Dan kalimat ini persis berada di tengah-tengah ayat. Ya'lamu ma baina aydihim, adanya di mana? Di tengah ayat gitu. Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang. Dan kalimat tersebut ada di tengah ayat subhanallah. Ini mukjizat susunan dari Al-Quran itu sendiri. Siapa yang bisa seperti ini? Manusia siapa yang bisa? Ini benar-benar Al-Quran min indillah. Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dan kemuliaan besar Al-Baqarah ini adalah di dalam Al-Baqarah terdapat keistimewaan, yaitu penutup surat ini. Itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa 2 ayat ini, kalau ayat-ayat yang lain itu Nabi turun dulu ke bumi, malaikat Jibril turun ke bumi, kemudian diwahyukan. Namun 2 ayat terakhir Al-Baqarah dalam satu riwayat disebutkan ini Nabi diberikan ketika Isra Mi'raj, naik ke atas baru diberikan ayat tersebut. Maknanya apa? Malaikat Jibril itu seakan gak diizinkan buat menyampaikan ayat ini. Allah ingin langsung Nabi yang menerima 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini. Subhanallah, yaitu amana ar-rasul. Dan disebutkan keutamaannya adalah tidak ada siapapun yang membacanya. Ini dia setara dengan Al-Fatihah. Tidak ada siapapun yang membacanya kecuali diberikan. Diberikan apa? Nabi nggak menyebutkan diberikan apa, pokoknya diberikan. Baca ayat ini, minta apa? Diberikan. Ulama menyebutkan diberikan pahalanya, diberikan keutamaannya, diberikan kemuliaannya. Dan juga Nabi sebutkan dalam hadisnya, hadis sahih, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, kafatah, maka dia akan dicukupkan. Di antara ulama menyebutkan dicukupkan itu dicukupkan dari qiyamul lail. Dicukupkan dari qiyamul lail. Jadi 2 ayat ini dicukupkan. Karena dia gak qiyamul lail, maka dicukupkan. Apalagi udah baca 2 ayat ini, qiyamul lail juga. Subhanallah. Nah juga makna dicukupkan baginya itu kekhawatiran yang akan kita hadapi besok itu. Oh besok mau ada khawatir begini, khawatir ini. Apapun kekhawatiran tersebut. Ujian kah?
Mau jalan-jalan kah? Mau jalan-jalan gitu. Mau pergi jauh kah? Baca 2 ayat ini di malam hari, udah besok nggak usah khawatir. Kafatah, dia akan dicukupkan baginya. Ini perlu kita dawamkan, membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Dan lebih utama lagi, Al-Baqarah itu secara keseluruhan, karena mengambilnya adalah barokah, kata Nabi SAW. Kemudian yang terakhir ini kita bahas singkat, yaitu pokok utama surat ini. Surat ini terdiri dari pertama pembukaan, kedua pembahasan kedua tentang khilafah Nabi Adam alaihissalam, tentang akidah, tentang syariah, dan kisah. Kemudian ini adalah struktur dari surat Al-Baqarah. Struktur dari surat Al-Baqarah. Yang pertama itu tentang muqaddimah dan syuruk. Tentang muqaddimah, kemudian tujuan keagungan kitab dan pembagian manusia. Di awal kan kita baca ada orang mukmin, muttaqin, ada orang kafir, ada orang munafik, itu di ayat 1 sampai ayat 20. Tentang Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fi, kemudian pembahasan tentang orang-orang munafik, orang-orang beriman, dan orang-orang kafir, pembagian ada di situ semua. Kemudian nanti di ayat 21 sampai 39 bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian di ayat 30 nanti disebutkan tentang tujuan manusia dihadirkan di bumi ini, yaitu untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ada memaknai pemimpin, namun khalifah maknanya pengganti. Khalifah maknanya pengganti. Ada yang mengatakan maksudnya ini pengganti Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, tapi pendapat itu lemah. Yang paling kuat dikatakan sama Ibnu Katsir, makna khalifah adalah mereka saling menggantikan generasi sebelumnya. Nabi Adam digantikan generasi sebelumnya, generasi setelahnya digantikan generasi setelah, dan seterusnya seperti itu. Namanya khalifah, saling mengganti dan melanjutkan perjuangan antara satu dengan yang lainnya. Dan makna khalifah juga tadi adalah pemimpin yang memakmurkan muka bumi ini. Jadi khalifah itu apa maksud pertamanya. Kemudian nanti dijelasin khalifah itu karakternya, sifatnya seperti apa sih. Jangan seperti Bani Israel gitu. Makanya dijelasin nanti di bagian berikutnya ini ada kisah Bani Israel panjang gitu kan. Hampir sampai akhir juz 1. Maksudnya apa? Jangan sampai kalau kita mau menjadi khalifah, dan memang kita semua dijadikan di muka bumi ini sebagai orang muslim itu untuk menjadi khalifah, itu umat Nabi Muhammad SAW, jangan seperti Bani Israel. Keburukan mereka Allah sebutkan di situ. Perintah-perintah mereka, larangan-larangan mereka disebutkan semua di awal Al-Baqarah itu. Kemudian keadaan Bani Israel sama Nabi Musa kayak gimana? Dijelaskan. Tadi di mukadimah kita bahas. Dan dijelaskan keadaan orang Yahudi sama Nabi Muhammad. Dulu Bani Israel sama Nabi Musa kayak begini. Sekarang orang Yahudi sama Nabi Muhammad seperti ini. Itu maknanya apa? Kita umat akhir zaman jangan sampai lengah dengan sikap dari orang-orang Bani Israel ini. Kemudian dakwah Nabi Ibrahim, dan di akhir juz 1 itu di ayat 143 itu tentang 142 tentang perpindahan kiblat. 143 Allah menyebutkan, dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Dan subhanallah, kalimat ketika Allah mengatakan Allah jadikan kita sebagai umat pertengahan, ayat tersebut ada di ayat 143. Al-Baqarah jumlahnya berapa ayat? 286 dibagi 2 143. Dan kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ayat tersebut berada di ayat 143. Kalimat wasato, pertengahan. Ini juga mukjizat dari susunan Al-Quran. Dan itu juga perpindahan kiblat. Pembahasan pertama tentang Bani Israel, orang yang dulu Allah jadikan khalifah, pemimpin di muka bumi, kemudian dirubah, diganti. Dan bagian kedua dibahas tentang umat dari Nabi Muhammad SAW. Ini faktor yang menjadikan umat Nabi Muhammad berhak atas khilafah gitu kan, menggantikan Bani Israel. Tentang ketauhidan, tentang menjauhi syaitan, makan yang halal dan thayyib, melakukan keberbaktian albirra. Kemudian juga
pembahasan nanti ada syariat dari mulai puasa, wasiat, haji, itu disebutkan Al-Baqarah. Puasa haji kan kalau udah setahun ini jamaah semua setahun dari tahun kemarin sampai akhir tahun ini. Ramadan kita lewatin puasa. Haji, musim haji kita lewatin semua. Mungkin zakat juga udah kita lewati. Banyak ibadah-ibadah yang udah kita lewatin semua. Kemudian juga nanti ada di Al-Baqarah itu ada tentang talak, pernikahan, kemudian khitbah, khulu juga, tentang rumah tangga. Iddah disebutkan di surat Al-Baqarah. Disebutkan semua di Al-Baqarah. Itu maknanya apa tadi? Pembentukan keluarga. Karena mau membentuk pemerintahan begitu kan, surat Al-Baqarah khilafah itu. Maka semua dibahas, unsur-unsur yang diperlukan apa aja sih dibahas di situ semua. Kemudian nanti di akhir tentang kisah-kisah. Kisah Talut sama Jalut, kisah Nabi Ibrahim sama Namruz, kemudian Uzair tadi. Dan Nabi Ibrahim ketika dihidupkan burung. Itu kisah-kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala jelaskan tadi. Agar kita semakin taat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, seluruhnya. Dan juga di akhir Al-Baqarah juga itu tentang muamalah, harta, tentang infak, sedekahan. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, bagikan 1 biji yang tumbuh 7 tangkai, kemudian setiap tangkai ada 100 biji lagi. Kenapa di akhir ada infak, ada sedekah, semua ada? Karena di awal ada kisah Nabi Adam makan buah khuldi. Kenapa Nabi Adam makan buah khuldi? Singkatannya ulama menyebutkan karena faktor keserakahan gitu. Nikmatan banyak di surga, yang dilarang satu, tapi satu itu yang diambil. Maka di akhir Allah menjelaskan tentang infak, tentang sedekah, tentang zakat, dan juga hal-hal yang dapat merusak perekonomian. Muamalah yang haram dijelaskan juga di akhir surat Al-Baqarah ini. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah penutup dan jawaban juga sebenarnya. Kalau kita terakhir kita tadabbur ini tentang surat ini, subhanallah. Ketika ayat ini turun, ini nggak apa-apa kita dikit lagi ya sampai akhir ya. Ketika ayat ini turun, itu para sahabat semuanya nangis, semuanya nangis. Bahkan ada yang paling seduh nangis. Akhirnya dia ngadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kita? Allah mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, Allah hisab itu semua. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang sanggup itu? Kalau ada niat buruk, Allah hisab juga. Ada perasaan buruk sama saudara kita, Allah hisab juga. Siapa yang sanggup ya Rasulullah gitu? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzib. Fayaghfir Allah ampuni Allah kehendaki, wa yu'adzib Allah siksa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini bagi sahabat itu menyeramkan banget. Ibadah udah banyak dikerjakan, tapi akhir muncul kayak begini. Udah sholat, zakat, haji, berjihad, semua dikerjakan. Di akhir muncul ayat ini gitu. Allah akan menghisap semuanya udah. Ya Allah, padahal saya sholat, mungkin ya khusyuk kehitung jari begitu kan. Belum paham makna bacaan sholat, belum mampu khusyuk dalam ibadah. Kemudian juga baca Quran masih banyak salahnya begitu kan. Terkadang mungkin haji, umroh, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang seharusnya nggak perlu dikerjakan juga. Banyak kurangnya begitu. Banyak kurang. Belum lagi masalah yang ada dalam hati kita, perasaan sama saudara kita, hasad, dengki, iri, semua muncul. Itu dihisap semua kayak gimana itu? Maka sahabat ini mengadu kepada Nabi SAW. Setelah tadi kan syariat banyak itu, belum masalah di keluarga, suami istri sama anak-anak. Tapi di akhir muncul ayat ini, itu sahabat nangis. Maka Nabi mengatakan, jangan katakan demikian, tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Nabi bilang begitu. Maka sahabat, apa ya? Kalau kita gimana perasaan kita? Nabi bilang, udah katakan sami'na wa ata'na. Maka sahabat semua mengatakan sami'na wa ata'na, meskipun berat begitu. Ketika sahabat semua mengatakan itu, turun malaikat Jibril, kemudian kembali menurunkan ayat ini. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman gitu, di awal ayat ini. Seakan keimanan Rasul, kalau Nabi nggak beriman,
Udah kita semua nggak ada yang jadi orang mukmin. Tapi karena Nabi beriman, kita semua jadi orang mukmin. Allah katakan amanar rasul. Allah yang ngomong ke Nabi langsung, amanar rasul. Rasul telah beriman. Ini kemuliaan yang begitu tinggi buat Nabi Muhammad SAW. Bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya, min rabbih, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, para sahabat. Dan kita masuk ke ayat ini nih, wal mu'minun, termasuk kita semua. Kullun, dan semuanya, para nabi, para rasul, para sahabat, as-sabiqun al-awwalun, mulai sahabat setelahnya, sahabat-sahabat at-tabi'un, salafus saleh, termasuk kita semua. Kullun amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusul, kami enggak membedakan antara rasul. Dalam keimanan kita enggak membedain, dalam kemuliaan itu yang kita bedain. Ada Nabi Ulul Azmi, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka mengatakan setelah mereka beriman sama Allah dengan seluruh syariat dan perintahnya, beriman kepada malaikat, wa kutub, seluruh yang ada di Al-Quran kita imani semua, dan para rasul kita mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Kalau Bani Israel mengatakan apa di Al-Baqarah juga, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiat. Tapi orang mukmin sami'na wa ata'na, kita mendengar, dan tentu dalam ketaatan tadi banyak kekurangan, kealfan, kekhilafan banyak terjadi. Maka setelahnya ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami kembali. Kami sekarang sudah berubah, masir mana kami telah berubah menjadi sosok yang ingin kembali kepadamu ya Allah. Ayat ini subhanallah. Dan ayat ini terdapat rukun iman yang 6 semua ada. Allah ada, malaikat ada, kitab ada, rasul ada. Berarti 2 lagi ya. Hari akhir sama qada dan qadar. Hari akhir yang mana? Wa ilaikal masir, itu hari kiamat. Kepadamu lah kami kembali. Qada dan qadar, ketetapan Allah ini di kalimat sami'na wa ata'na. Allah tetapkan kebaikan, sami'na wa ata'na. Allah tetapkan keburukan, sami'na wa ata'na. Kemudian kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup surat ini dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani siapapun, satu jiwa pun, manusia lah, laki-laki, perempuan, anak-anak, siapapun, bahkan jin sekalipun, Allah nggak akan membebaninya kecuali illa wus'ah, kecuali yang dia mampu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasab, bagi mereka yang mereka kerjakan, wa 'alaiha maktasab, dan atas mereka apa yang mereka lakukan juga. Kalau kebaikan langsung dibalas, namun kalau keburukan maka kasabat sama iktasabat, kasabat sama iktasabat. Yang pertama kasabat langsung, yang kedua ada alif tambahan sama ta. Kalau kebaikan langsung dibalas, di kalimatnya lebih sedikit. Kalau keburukan ditahan dulu. Mungkin dia taubat ntar zuhur, mungkin dia taubat ntar asar, mungkin dia taubat nanti maghrib, ditahan dulu. Kalau nggak taubat juga baru dicatat sama malaikat. Rabbana la tuhammilna, ya Allah jangan engkau membebani kami. Ala la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, yang pertama jangan engkau mensiksa kami, mengazab kami dikarenakan kami lupa dan kami salah. Maka umat Nabi ini kalau lupa, kalau salah itu nggak dihisab. Lupa sama salah, kesalahannya akhtana, kesalahan dia, kesalahan umat-umat terdahulu, kesalahan umat Nabi SAW itu Allah nggak menyiksa dengan hal tersebut. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita menghindari dosa-dosa besar aja, itu dosa-dosa kecil diampuni. Duduk di majelis ilmu, dosa kita diampuni. Sholat, kebaikan, dosa kita yang kecil diampuni semua. Kesalahan-kesalahan kita diampuni semua. Dan kalau lupa kita nggak diadab. Umat terdahulu beda lagi. Lupa, salah, hukum mereka semua. Wala Rabbana wala tuhammil, ya Allah jangan engkau membebani kami. Isran, satu beban. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau membebani umat terdahulu. Bani Israil dikasih beban luar biasa. Mereka kalau berbuat dosa besar itu taubatnya satu cara doang, dibunuh. Yang maksiat dibunuh sama yang taat. Anak maksiat, anak ini dibunuh sama bapaknya. Bapak maksiat dibunuh sama anaknya yang taat.
Itu begitu berat. Kalau dalam tohar, kalau baju mereka ada noda, bukan noda, maaf, kalau ada najis, bukan dibersihkan, digunting. Itu berat itu semua. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, yang kami enggak punya kemampuan, kekuatan untuk hal tersebut. Dan di akhirnya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Disebutkan dalam hadis ketika kita minta ini semua, ya Allah janganlah Engkau siksa kami, Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah berikan. Ya Allah ampunilah kami, aku telah ampuni. Ya Allah rahmati kami, aku telah rahmati. Maka wa'fu 'anna waghfir lana. Jadi pertama maaf, kedua ampunan. Kalau maaf itu ditampilkan kemudian dihilangkan. Kalau ampunan betul-betul nggak ditampilkan dosa-dosa kita. Kalau maaf ditampilkan tapi udah nggak dihisab, dikasih lihat doang. Ampunan nggak dikasih lihat sama sekali, betul-betul udah ditutup. Yang ketiga warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana fangsurna, engkaulah penolong kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir, orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di akhir minta pertolongan kepada Allah dari orang-orang musyrik tersebut. Sebagaimana tadi sahabat dan Nabi SAW di Madinah, apa yang mereka hadapi? Para kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Maka akhir ayat ini Al-Baqarah ditutup dengan wamsurna 'alal qaumil kafirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sampai kita di penghujung pembahasan. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita kerjakan selama tahun ini, bergantinya tahun, bergantinya hari, baik secara personal kita ulang tahun ataupun tahun sama-sama ini. Tujuannya tidak bukan adalah agar kita semua senantiasa mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi diri hakikatnya bukan tiap tahun aja, bahkan tiap masuk waktu sholat itu waktu kita untuk mengevaluasi diri kita. Namun ini ada momentum di akhir tahun sama-sama kita mengevaluasi diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar Allah berikan bimbingannya untuk